warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Selamat Eka. siang. Aduh, udah pada Selamat ngantuk kayaknya jam siang. segini ya. Iya, Iya Bu, soalnya lapar. Lapar. Tadi pas jam istirahat nggak makan emangnya. Kan tadi lama itu waktu jam isoma tadi. Iya Bu lah. Ini kita mau jajan uangnya habis Bu. Aduh. Terus yang lain nggak ada yang minjemin duit. Sama Bu, saya juga nggak punya uang Bu, cuma beli Ya es aja ampun. tadi juga Ibu. Baik, untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah Ibu. Hadir semua, Bu. Hadir semua Bu. Alhamdulillah. Ya, Sehat semua ya. ya tadi ada yang izin yang satu Bu, izin satu. Si Fitri itu pulang katanya iya, perutnya sakit tadi. Iya, ya baik. Nah, untuk hari ini Bu Silvi akan menjelaskan materi tentang empati. Nah, apakah ada yang tahu empati itu apa? Saya Bu. Ya, Tri? Empati itu kita mampu menyelami perasaan orang lain Bu. Aduh, dalam banget, Tri. Ya, mungkin ada Tri pendapat lain berenang. mungkin. Kasihan, Bu, kasihan. Mengasihani orang Oh, lain. mengasihani. Iya, kasihan. Iya. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ibu jelaskan pada materi PPT-nya ya. Oke. Iya Nah, Bu Eka. nanti ketika Bu Silvi menayangkan PPT, semuanya harap memperhatikan ya. Ya, jangan ada yang ngobrol sendiri. Iya Bu. Ya. Baik, nanti karena di pertengahan Bu Silvi akan menayangkan film, jadi Bu Silvi akan memaparkan materi tentang empatinya secara singkat saja ya. Baik, tolong diperhatikan. Nah, jadi sikap empati. Nah, di sini tadi kan ada yang bilang empati itu kasihan ya. Ada yang menyelami perasaan orang lain. Nah, di sini Bu Silvi jelaskan ada beberapa pendapat yang mengartikan sikap empati itu sendiri. Nah, yang pertama, empati adalah suatu perilaku seseorang mencoba membayangkan dan memposisikan dirinya seakan-akan dia berada di posisi orang lain. Nah, gitu. Jadi, ketika misalnya nih, kita melihat teman kita lagi kesusahan atau mungkin ada teman kita yang mendapatkan musibah. Nah, kita mencoba gimana sih kalau kita berada di posisi itu? Nah, itu akhirnya kita ada niatan dari dalam diri sendiri untuk menolong ya, berempati. Kemudian di sini empati yang dimiliki siswa itu akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan siswa. Siswa yang kurang berinteraksi sosial dan kurang adanya kerjasama dengan teman memiliki sikap empati yang lebih rendah dibandingkan siswa yang lebih banyak interaksi dan kerjasama dengan teman. Nah, siapa nih ayo ngaku yang kalau pas waktu diskusi masih sering nggak mau terlibat, nggak mau ikut-ikut, diem aja. Nah, ini ya jadi kurang empatinya. Ya Kalian itu Bu, bisa si lihat tuh, Gofar coba. itu Bu. Si Gofar. Ayo Gofar, ketahuan kan. Nah, Saya malu toh Bu kalau mau menyampaikan sesuatu. Nah, nggak usah malu. Sekarang coba kalian lihat itu yang di belakang kelas pojok baca tuh. Tuh lihat. Nah, itu ada kemarin yang bilang sama Bu Silvi katanya yang cowok-cowoknya nggak mau ikutan bantuin Bu ngerjain pojok baca, cuman ceweknya aja. Nah, tuh ketahuan kan cowok-cowoknya kurang nih empatinya nih. Iya, Tri tunjuk-tunjuk aja, Bu. Iya. Nah, sekarang terus empati. Ini juga diartikan suatu respon dalam memahami apa yang sedang dipikirkan dan dirasakan orang lain, serta apa yang dipikirkan dan dirasakan individu terhadap situasi atau kondisi yang sedang dialami orang lain tanpa yang bersangkutan kehilangan kontrol dirinya. Nah, jadi dari ketiga pendapat tersebut disimpulkan nih bahwa perilaku empati adalah respon seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, kemudian timbul rasa ingin menolong sebagai bentuk bantuan untuk menyelesaikan masalah yang dialami orang lain tersebut. Seperti itu. Ya.
Nah, kemudian di sini ada Bu, boleh tanya, aspek-aspek. Bu. Iya, boleh Gofar. Boleh Saya Tri mau ya? tanya, iya. Kalau misalkan kan ini tadi uang saku saya habis, terus sama si Vika itu kan saya diajak jajan, itu simpati apa empati, Bu? Empati itu, Oh betul. Itu iya, kita berarti empati empati ya. namanya. Nah, Iya. itu udah ada Makasih ya beberapa. Vika, tadi aku sudah diajak ke kantin. Mau lagi? Baik sekali ya, Vika ya. Aduh. Iya, saya lihat wajahnya Tri kasihan, Bu. Sebenarnya mau ngajak Gofar, cuma kalau lihat Tri tambah kasihan, jadi saya ajak Tri saja. Iya, nah itu udah bagus itu. Jadi nanti perlu ditingkatkan lagi ya rasa empatinya. Nah ini ada aspek-aspek empati di sini ya. Nah, yang pertama adalah penerimaan atau keterbukaan. Jadi maksudnya di sini kita tuh harus menerima orang lain apa adanya, karena kita kan tahu ya kalau karakter orang lain itu kan beda-beda ya. Nah itu pasti dalam satu kelas ini kan beda-beda tuh karakternya. Nah kita harus memahami itu. Nah kemudian yang kedua perhatian. Nah jadi kita itu perhatian sama orang lain ya. Kalau apa misalnya kita diajak sharing atau diajak curhat itu ya kita apa namanya memperhatikan seperti itu. Kemudian kesediaan mendengar. Nah ini kita kesediaan mendengar atau menjadi pendengar yang baik itu juga salah satu bentuk empati kita kepada orang lain. Nah kayak gitu. Terus kemudian memiliki ketertarikan. Nah ini jangan sampai salah paham ya. Memiliki ketertarikan di sini bukan ketertarikan sama lawan jenis loh ya. Nah, jadi maksudnya memiliki ketertarikan di sini adalah kita tuh tertarik dengan apa yang terjadi sama orang lain. Jadi kita tertarik dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa sama orang lain atau mungkin kita kayak tetangga gitu ya, hidup bertetangga, terus ada tetangga kita kenapa-napa, nah itu kita bisa langsung sigap bantuin gitu. Nah, terus kemudian mengambil pendekatan positif dan afirmatif. Nah, ini istilahnya agak susah dipahami ya kalau buat kalian ya. Nah, maksudnya di sini adalah Iya, Bu. Nah, maksudnya di sini afirmatif itu kita kalau ngomong itu biasanya berhati-hati. Jadi berusaha untuk tidak menyinggung perasaan orang lain seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menghindari konflik. Nah, ini kemarin sempat Bu Silvi dengar dari guru-guru atau wali kelas sempat ada yang berantem nih di kelas ini. Ayo ngaku siapa. Makanya kenapa Bu Silvi ngasih materi ini di kelas kalian. Kemudian aspek yang terakhir adalah menunjukkan sikap antusias. Nah, jadi kita itu punya antusias yang tinggi ke orang lain. Jadi misalnya kalau ada orang lain sedih, teman kita, misalnya kita tuh udah ngeliat kan kadang dari ekspresi wajah kan kelihatan teman kita itu sedih apa enggak. Nah, kalau kelihatan sedih, coba kita dekatin, dihibur atau gimana. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, ini ciri-ciri perilaku empati. Nah, siapa nih yang punya salah satu ciri-ciri di sini nih? Nah, sekarang yang pertama itu adalah toleransi. Nah, jadi kalau orang yang berempati itu, dia itu menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan orang lain gitu ya, meskipun hal itu bertolak belakang nih sama diri sendiri gitu. Itu namanya toleransi. Kemudian kasih sayang. Nah, saling menyayangi sama temennya, ya nggak saling menjatuhkan, nggak saling ngolok-ngolok ya. Nah, itu jadi berusaha untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga mau membantu atau menolong. Jadi ada keinginan kalau ada temannya yang susah itu berusaha meringankan beban orang lain. Kemudian ciri yang satu lagi adalah pengertian. Nah, kemudian pengertian tadi itu adalah kita mentoleransi perilaku yang ditunjukkan orang lain. Jadi kita tadi seperti yang sudah Bu Silvi sampaikan, kita harus paham dengan karakter orang lain. Kita nggak bisa nuntut si A harus gini, si B harus gini, dan seperti itu ya. Kemudian peduli. Nah, ini salah satu ciri-ciri orang yang punya sikap empati. Jadi kita tuh peduli, care sama orang lain ya. Kayak tadi Bu Vika ke Tri,
kayak tadi Vika ya sama Tri, karena Tri itu nggak bawa uang pas waktu istirahat, pada lapar, akhirnya Vika ngajak jajan. Nah, gitu. Udah bilang makasih belum Tri sama Vika? Sudah dong Bu, sudah. Nah, Yang nggak bisa bilang terima kasih itu si Randy itu loh, sukanya minta jajan tapi nggak pernah bilang makasih. Ih, selalu gitu. Berantem yuk. Dari kemarin kau. Udah, Ketemu-temu ayo. kan. Nah, ini kan malah jadi berantem. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengendalikan amarah. Lah, ini baru aja terjadi nih ya. Habis Jadi trinya sih Bu, habis trinya gitu. harus pinter-pinter mengendalikan emosi, mengendalikan amarah. Jadi kita tuh terhindar dari yang namanya konflik, perselisihan seperti itu. Nah, baik. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, ada juga nih manfaat-manfaat dari sikap empati. Nah, kalau kita punya empati, biasanya kita itu punya banyak teman. Nah, ini. Siapa yang pengen punya banyak teman? Semua kan? Saya Bu, Iya, mau. Saya. Oke, nah jadi kalau kita punya sikap empati itu manfaatnya salah satunya tuh mempunyai banyak teman, kemudian mudah bekerja sama dengan teman sehingga masalah yang dihadapi cepat selesai. Misalnya kalau pas waktu diskusi, kalau kita bisa bekerja sama dengan teman kan otomatis tugasnya dalam diskusi itu juga cepat selesai juga kan. Nah gitu. Kemudian mendapatkan kepuasan batin melihat orang yang kita bantu itu senang. Nah jadi kita itu dengan sikap empati itu memang kita itu justru mendapatkan hal-hal yang nggak bisa dibeli dengan uang gitu. Jadi kita mendapatkan kebahagiaan, kayak lega gitu, orang yang kita bantu itu senang. Kemudian menjauhkan diri dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Jadi kalau sikap empati itu orangnya tuh nggak individual, nggak egois ya. Seperti itu. Kemudian ini secara otomatis dengan sikap empati kita itu dapat image yang positif dari masyarakat dan lingkungan sekitar, dari teman-teman, dari guru-guru. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini bagaimana cara kita menumbuhkan sikap empati. Nah, caranya salah satunya yaitu berkumpul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, kita nyoba nih, kalau misalnya kita cuman berteman sama itu-itu aja ya kita nggak bisa paham dong sama karakter orang lain, orang-orang yang lain. Cuman itu-itu aja. Nah, gitu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin berkumpul dengan orang-orang yang berbeda, semakin banyak semakin bagus. Nah, kemudian menjadi pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik bagi teman kita, kalau ada teman kita yang curhat, nah atau punya masalah, kita jadi pendengar yang baik. Syukur-syukur kalau kita misalnya bisa ngasih solusi gitu. Kemudian kita mencoba memposisikan diri menjadi orang lain. Nah, kalau misalnya teman kita itu dapat musibah. Nah, contoh kayak tadi kita itu kayak Vika nih, tadi kan pasti dia itu kasihan kan sama Tri gitu kan. Kalau otomatis kan Vika kan kayak membayangkan kalau misalnya aku jadi Tri pasti kelaparan. Ah kasihan deh Tri, aku bantu jajan. Pasti gitu kan ya Vika ya. Iya. Kemudian ada kita mencoba tertarik dengan sekitar. Nah, itu tadi kan sudah ada di bagian aspek empati ya. Nah, ini di sini kita cara menumbuhkannya kita memang mencoba diri gitu, tertarik dengan lingkungan, tertarik dengan orang lain. Jadi otomatis kita kalau misalnya tahu kondisi orang lain, kita kan dengan sigap bisa cepat bantu kalau misalnya mereka butuh bantuan gitu. Kemudian mulailah perubahan sosial, maksudnya di sini itu coba kita itu sering ikut kegiatan sosial. Kayak kemarin tuh ada bencana Semeru ya, erupsi Semeru. Nah itu ada beberapa teman kita dari OSIS. Ini kebetulan kan sekolah kita hanya OSIS aja kemarin yang berangkat ke sana. Nah coba kalian misalnya ikut kalau pas Sabtu Minggu libur sekolah, nah kalian kan bisa ikut mengunjungi tempat-tempat yang terkena musibah itu seperti itu. Kalau kita kasih uang waktu hari Jumat berkah itu untuk siswa asuh sama enggak, Bu?
Ya sama aja. Nah itu kan juga alokasinya kan nanti kan juga ke anak-anak seperti itu, ke orang-orang yang membutuhkan. Nah itu juga sebagai bentuk bagian dari empati seperti itu, gitu, menolong orang lain. Ya. Nah baik, setelah ini akan Ibu share tentang film yang berkenaan dengan sikap empati. Nah, ini tolong diperhatikan. Durasinya cuma 3 menit kok, jadi kita lihat saja sampai selesai ya. Nah, bagaimana anak-anak dari film tadi? Bagus, Ibu. Filmnya bagus, Bu. Menginspirasi sekali, Bu Silvi. Perwakilan aja yang jawab. Kira-kira apa pesan yang bisa kalian ambil dari film pendek tadi? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, ayo Vika. Coba ya, Bu. Jadi memberi itu tidak usah dilihat hasilnya, tapi kebahagiaan dari kita karena sudah bisa membantu orang lain. Wah, bagus Kepuasannya. sekali Vika Terima jawabannya. kasih, Bu. Ya, bagus Vika. Nah, sekarang kemudian ada pertanyaan lagi nih. Nah, kalau menurut kalian, kalian sependapat nggak dengan tindakan yang dilakukan sama pria dalam video tadi? Sependapat, Bu. Ya, setuju, Bu. Nah, setuju semua ya. Ibu. Ya. Terus sekarang kalau menurut kalian kira-kira apa manfaat dari menolong sesama itu? Tadi di materi juga udah Ibu jelaskan, terus tadi dari video tadi. Kira-kira yang dilakukan pria tadi itu ada untungnya nggak? Banyak, Bu, manfaatnya, Bu. Bisa membahagiakan Apa, orang Rani? lain. Coba sebutkan. Salah satunya membahagiakan orang lain, Ibu. Ah, iya, betul. Ada lagi mungkin yang bisa menyampaikan lagi?
Nah, semuanya pinter semua ya, sudah bisa menyebutkan bagaimana manfaat dari sikap empati. Nah, makanya kalian tuh dalam kehidupan sehari-hari, biar kalian itu juga punya banyak teman. Nah, itu kalian harus menumbuhkan sikap empati dalam diri kalian. Baik, nah sekarang pertanyaan yang terakhir dari video tadi, kira-kira nih kalau misalnya kalian dalam kehidupan kalian sendiri menemukan kejadian-kejadian seperti yang ada dalam video tadi, kayak pria tadi, kira-kira kalian ngelakuin hal yang sama nggak? Iya, Bu. Yakin? Iya, Bu. Nah, harus Insya berusaha ya, Allah. bersikap Iya, empati Bu. seperti contoh tadi, seperti yang dilakukan sama pria tadi, ya. Jadi memang sih yang didapatkan itu bukan uang, bukan bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, bukan, tapi kebahagiaan batin, kebahagiaan melihat seseorang atau semua orang yang kita tolong. Bahkan itu tadi kan yang dilakuin pria tadi kan sempat dicibir ya sama pedagang, sama tetangganya gitu, sampai geleng-geleng. Ternyata yaitu sampai terkaget-kaget ya tetangganya ketika anak yang dibantu itu akhirnya bisa sekolah. Jadi alhamdulillah ya. Baik, kemudian sekarang Bu Silvi akan membagikan lembar diskusi. Nih, yang harus kalian kerjakan. Tapi mengerjakannya tetap masing-masing. Ya. Nah, jadi tetap mengerjakannya masing-masing. Dalam lembar diskusi ini, Bu Silvi bagi satu-satu, tapi pengerjaannya boleh diskusi. Ya, nanti perwakilan ada yang bisa menampilkan ada yang bisa maju ke depan membacakan hasil menjawab lembar diskusi kasusnya. Oke, baik. Tolong, ini siapa ketua kelasnya di sini? Si Randy, Bu. Nah, Randi, ini tolong dibagi ke teman-temannya ya, satu-satu di mejanya. Baik, Ibu. Bu, itu dikerjakan hari ini apa besok, Bu? Apa dibawa Hari ini. pulang? Cuma dikit kok, ini ada 6 kasus, didiskusikan sama-sama. Jadi ada beberapa kasus nanti yang harus kalian kerjakan. Oke, dibagi ya satu-satu. Bu Silvi tampilkan juga nih di di LCD ya, Bu Silvi tampilkan. Sekarang coba ada yang bisa nggak maju ke depan membacakan hasilnya salah satu kasus yang ada di lembar itu. Coba siapa? Terima kasih Inke sudah bisa mewakili teman-temannya menjawab diskusi kasusnya. Nah, baik. Ya. Nah, sekarang gimana nih? Ada nggak salah satu perwakilan lagi yang bisa menyimpulkan kesimpulan dari materi kita hari ini? Silahkan. Terima kasih Gofar sudah menyimpulkan. Ya. Nah, sekarang sebelum berakhir, Bu Silvi juga mau menyampaikan nih. Nah, dari setelah kegiatan ini, Bu Silvi akan tetap follow up loh ya, gimana sikap kalian sehari-hari, nanti bagaimana perilaku kalian sehari-hari ke wali kelas, ke guru mapel. Nah, nanti misalnya jika ada, ini misalnya ya, jika ada yang masih kurang perilaku empatinya masih kurang, masih cuek, misalnya kalau ada teman sakit nggak mau bantu atau apa, nah itu nanti nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti Bu Silvi panggil ke ruang BK mungkin untuk melakukan bimbingan kelompok atau konseling seperti itu. Iya, ya, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, Bu Silvi tutup. Semoga materi hari ini bermanfaat. Bu Silvi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata Bu Silvi yang kurang berkenan di hati kalian ya. Yang penting kalian berusaha pokoknya harus bersikap empati terhadap sesama ya. Harus kompak ya kelas ini ya. Iya. Ya, baik Bu Silvi akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi. Ya, sama-sama.